Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mempresentasikan materi sosiologi atau ilmu-ilmu sosial. Yang A, yaitu pertama, interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. 2. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. 3. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Pihak yang berinteraksi tentulah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut pun dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. 3. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak berarti bersama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik. Sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak. Kontak sosial memiliki sifat-sifat berikut. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku atau pembicaraan, gerakan-gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. 4. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan diasosiatif. Pengertian asosiatif. Asosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada bentuk kerjasama dan menciptakan kesatuan. Proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang semula saling bertentangan. 3. Asimilasi. Suekanto menerangkan asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia. Pengertian disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang cenderung mengarah pada perpecahan atau suatu kelompok. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. 1. Persaingan atau kompetisi. Persaingan adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan pada berbagai bidang. Contoh persaingan adalah saat seseorang berusaha untuk menggulungi teman-temannya dalam mendapat peringkat tertinggi di kelas. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti ketika seseorang menyimpan kekerasan, tidak suka pada temannya yang menyebalkan. 3. Pertentangan atau konflik. Konflik adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang disertai paksaan dan atau kekerasan. 5. Faktor-faktor interaksi sosial. Sugesti. Sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati dan sebagainya. Pengaruh tersebut menimbulkan emosi spontan yang mengakibatkan rasionalitas seseorang terpengaruh. Imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Bukan hanya perilaku, penampilan serta gaya hidup juga dapat diimitasi. Identifikasi. Identifikasi adalah proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikagumi. Lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu. Mirip dengan imitasi, namun kekaguman tersebut cenderung mendorong individu untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut karena pada dasarnya proses
identifikasi jauh lebih mendalam dari proses imitasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, seperti kamu yang serius belajar dengan motivasi mendapat nilai yang memuaskan. Simpati adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, seseorang dapat merasakan sedihnya seseorang menjadi korban bencana alam. Terakhir, empati adalah wujud rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atau dasar rasa simpati. Contohnya adalah para relawan yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.